dilestarikan dan dilaksanakan secara konseptual. Ini yang perlu kita sadari bersama, bahwa penanaman ini harus berdasarkan satu konsep yang benar. Kalau sementara ini belum benar Pak ADM, kami tetap menunggu nasihat-nasihatnya, petunjuk-petunjuknya, supaya nanti penanaman kita ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi Pak ADM, kalau ini belum pas, nanti kita ingin mendapatkan petunjuk dari panjenengan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak serta-merta bisa terjadi karena harmonis saja. Banyak dukungan dari Pak Bupati secara kepala daerah dan secara individu memberikan bantuan kepada kita yang tidak ternilai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang kita laksanakan sekarang ini adalah hal-hal yang faktual, empiris dan realistis. Hutan di sekitar kita ini telah gundul. Tanpa tanaman tegakan yang dapat mencegah terjadinya bahaya banjir, siapa yang peduli itu kalau tidak kita mulai? Oleh karena itu, Harmony Research Center mengadakan suatu gerakan reboisasi yang didukung oleh seluruh elemen. Ada mahasiswa dengan rektornya, ini juga hadir beberapa rektor dari Universitas Bhinneka, dari UNITA, dan juga dari SMK, dari relawan-relawan. Ini semua hadir yang siap untuk mendukung kita. Jadi ini suatu gerakan. Kalau gerakan Pak ADM atau Pak Bupati tidak ada nama, tidak ada nyaman nyebut satu persatu. Dan ini merupakan satu kumpulan gerakan sosial yang benar-benar ingin berpartisipasi terhadap reboisasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita hanya sekedar mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa kalau tidak cepat kita cegah dengan reboisasi, maka banjir akan berkelanjutan dan tanah hutan terkikis habis. Akhirnya tinggal tanah berbatuan yang tidak dapat kita tanami sebagai warisan ke generasi mendatang. Warisan itu kalau sudah diwariskan berarti kita tidak memiliki. Tapi ini atas petunjuk Bapak Bupati dan Pak ADM, namanya pelestarian. Kalau pelestarian itu berarti kita ikut di dalamnya, itu ikut di dalamnya, berpartisipasi, bukan membiarkan mereka bekerja sendiri. Ya, kita ikut berpartisipasi. Ini yang kita pegang teguh. Jadi kita berpartisipasi untuk melaksanakan pelestarian ini ya. Nah, nanti kalau ini tidak cepat kita tangani, maka krisis lingkungan akan menghadang kita dan menghadang keturunan kita, menghadang generasi kita. Kemudian kita punya riwayat yang kayak apa? Mbah Kumbian tidak ngopeni, mungkin bisa akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu, reboisasi adalah melakukan reposisi lingkungan dengan pemahaman kembali, yaitu tentang pentingnya menjaga, memelihara lingkungan hutan. Mari kita budayakan, mungkin kita sebar luaskan kepada seluruh warga masyarakat agar menjaga, melestarikan lingkungan hutan. Walaupun sebenarnya reboisasi ini juga sudah ada program dari pemerintah, mungkin melalui Dirjen Perhutani, bagaimana itu Pak ya, ada program perhutani seperti itu. Tapi kita tidak akan memilah-milah seperti itu. Kita ingin melaksanakan satunya itu dengan bersama-sama. Jadi kita mengadakan satu bentuk kerjasama. Kita mengadakan satu kesepakatan untuk melaksanakan reboisasi ini dengan suatu gerakan. Bapak Ibu yang saya hormati, hal ini sesuai dengan visi HRC. Maka reboisasi diharapkan terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam tatanan pemerintahan yang mempunyai kebijaksanaan yang berkualitas, berorientasi pada kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Jadi ini sangat kita libatkan seluruh komponen biar berkualitas ya. Dan ini dukungan tidak sedikit dari Bapak Bupati. Oleh karena itu saya katakan sementara ini dengan semangat reboisasi ini adalah merupakan satu gerakan. Sekali lagi gerakan. Jadi kemudian bahwa kegiatan reboisasi ini yang dilaksanakan bersama-sama dengan Basnas, juga saya terima kasih sekali kepada Bapak Ketua Basnas dan jajarannya, sampai juga mengirim relawannya ke JLS hari ini. Jadi kegiatan reboisasi ini melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik petani mungkin sampai pada mandor, Pak Mantri, BKBH, campur darat, Pak ADM, Blitar, kemudian Basnas, banyak sekali. Mungkin juga ada bantuan dari perusahaan-perusahaan, dari SKPD,
dan para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak kita sebut satu persatu. Atas nama Harmoni dan Basnas kita mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Kemudian khusus kepada Bapak ADM KPH Blitar, HRC sangat berterima kasih atas partisipasi aktif dalam pelaksanaan reboisasi ini. Selanjutnya Bapak, dengan penuh kerendahan hati, HRC mohon bantuan kebijakan agar PKS untuk HRC dengan LMDH dan Perhutani lekas terrealisir dan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan seluruh pihak. Terakhir kepada Bapak Bupati, Kepala Daerah Tulungagung, Bapak Marioto Birowo bersama Pak Wakil Bupati, Pak Gatot Sunu, yang saya sudah kenal secara pribadi tapi tidak akrab, sering minta bantuan ke tokonya, bahkan ketika saya membangun segala peralatan saya ambil dari tokonya Pak Gatot Sunu. Mudah-mudahan tokonya lancar, tambah besar, kalau saya belanja diberi harga murah. Kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Pak Marioto Birowo, HRC sangat berterima kasih sekali segala dukungan dan bantuan. Semoga berkelanjutan dan menjadi amal soleh panjenengan. Demikian apa yang saya sampaikan. Kemudian dari situ saya bisa menyimpulkan yang pertama, maksud reboisasi yang pertama adalah menghijaukan hutan yang gundul menjadi lingkungan yang harmonis, mendukung terwujudnya Tulungagung Pro Iklim, menjaga kesinambungan generasi sekarang dan generasi mendatang, berkaitan dengan kesejahteraan hidup berdasarkan lingkungan hutan. Kemudian bertujuan menghutankan kembali hutan lindung kritis di wilayah daerah aliran sungai. Fungsinya, kita berharap menghasilkan kayu dengan berbagai kualitas untuk bahan bangunan dan cadangan karbon. Kemudian sebagai penutup, mari kita ingat-ingat apa yang saya katakan ini. Kita lestarikan hutan sebagai kesinambungan generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Harmoni Research Center Tulungagung. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti sambutan dari ADM KPH Perhutani Blitar kepada yang terhormat Bapak Teguh Jati Waluyo. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dengan segenap SKPD, Pak Dandim, Pak Kapolres atau yang mewakili, kemudian tokoh masyarakat terutama dari pegiat lingkungan yang kebetulan bisa hadir, dan seluruh tamu undangan yang bisa rawuh dalam kegiatan gerakan menanam yang dimotori oleh HRC, tentunya dengan Basnas tadi. Terima kasih sekali Pak. Yang pertama kami matur Pak Bupati dan jajaran pimpinan tokoh masyarakat. Kita berada di petak 106 ini, 106D yang memang hanya 16 hektar tapi tidak ada pohonnya sama sekali. Jadi berangkat dari kondisi lapangan ini, kebetulan beliau tokoh masyarakat yang dalam HRC ini sempat rawuh ke Blitar, apalagi Pak Wakil Bupati sudah langsung dengan semacam proposal untuk kegiatan. Jadi kami sangat berterima kasih dengan adanya gerakan ini, apalagi Pak Bupati, Pak Wakil, seluruh jajaran dari Kodim, Polres, kerso rawuh di sela-sela kesibukan Bapak yang kami monitor tadi pagi juga masih rapat Nataru Pak. Jadi saya monitor terus, karena dengan kondisi lapangan seperti ini kami juga khawatir kalau nanti terjadi ya situasi di kawasan hutan, kebetulan ini masuk Blitar ya seperti ini. Yang pertama kami terima kasih sekali Pak atas kerawuhannya, kemudian untuk semangat dari Harmoni Research Center termasuk dari Basnas. Kemudian yang kedua, dari diskusi kecil kami dengan beliau, kemarin kami
mohon izin Pak Yogi dapat salam dari Pak Didin Pak. Saya sempat ngerasa nih Bapak kemarin sama beliau, karena saya belum sempat ketemu beliau Pak Bupati. Jadi kemarin juga sekaligus dalam kesempatan ini kami juga sedang mendesain untuk mangrove Pak. Jadi karena Blitar kemarin juga kerauhan big bossnya yang terus kita dipanggil-panggil, termasuk perhutani kami juga di Bali. Jadi yang intinya tidak hanya hutan tapi terus sampai ke mangrove-nya nanti Pak. Jadi kita satu paket untuk polanya bagaimana. Dari diskusi kecil inilah alhamdulillah, walaupun seperti tadi diaturkan oleh Pak Ketua HRC tadi, memang PKS-nya kami belum sempat untuk tanda tangan Pak Bupati, Pak Wakil, tapi program ini kami langsung jalankan, jadi supaya ada action nyata dulu. Jadi kita tidak PHP kepada masyarakat atau apalagi tokoh masyarakat, tentunya dengan jenis tanaman yang sesuai dengan harapan masyarakat ini Pak. Jadi kita coba identifikasi, walaupun mohon izin Pak, nama saya Teguh Jati Pak. Jadi kalau ditanam jati sementara di sini ndak match. Yang penting nama saya jangan diganti dulu Pak Bupati. Walaupun nanti yang ditanam ada alpokat, kemudian ada kalau ndak salah tadi 22 jenis rencananya. Hari ini baru tertanam, nanti direncanakan 80. Kita merencanakan nanti sekitar 25.000 Pak, 25.000. Jadi yang terakhir dari kami, dari diskusi kecil ini, karena kebetulan JLS ini kan juga yang awalnya daerah ini nanti dulu di belakang Pak Bupati, sekarang dengan JLS yang tembus nanti jadi di depan, jadi seperti di wajah kita. Jadi kalau tidak segera kita mulai untuk action, melangkah dengan konkret, harapan kami nanti kalau tidak ada perubahan di Maret akan diresmikan sebagai standar minimal. Nanti di sini sudah mulai ada pohonnya, ngaten Pak Bupati, Pak Wali Bupati. Jadi ini ide yang sangat mulia dari senior-senior kami penggiat lingkungan. Jadi kami dengan senang hati, ya kami nanti, Bapak nanti tinggal dahului dalam aja Pak, tanam yang baik bagaimana, memang itu kerjaan saya dengan teman-teman. Jadi nanti kami akan langsung turun ke lapangan, jadi seperti apa, karena ini awalnya kan dari keperasan, jadi lebih banyak boten Pak, bukan batu tapi lempung. Nah solusinya nanti mungkin dengan semacam pupuk kandang aja, hanya 3 kilo per lubang, supaya nanti alpokatnya itu cepat berbuah. Jadi ini bukan kami pinter ya, kami tahunya hanya itu Pak, jadi yang lain tidak tahu, jadi jangan ditanya yang lain. Jadi sekali lagi, termasuk mangrove nanti bibit pun kemarin kami lacak di sini lebih bagus untuk Avicennia Pak Dandim, jadi bukan Rhizopora dan seterusnya. Jadi hal seperti itu yang kami sounding kemarin di jajaran TNI terutama, karena kebetulan pembantunya langsung kelihatannya Pak. Jadi kami siapapun kami siap untuk membantu. Jadi terakhir dari kami tadi desain ini, kami mohon doa restu, nanti mohon arahan Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Dandim, Pak Kapolres dan tokoh masyarakat yang lain, supaya apa yang direncanakan ini betul-betul yang pertama bisa segera memulihkan pabrik oksigen kita yang ada di, bahasa kami, pabrik oksigen Pak. Jadi karena belum ada yang bisa membuat pabrik yang hasilnya oksigen. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dengan tanaman buah ini bisa segera mendatangkan manfaat untuk masyarakat dalam waktu dekat dan konkret. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami mohon doa restu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.